Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosi Nuraulia. Saya adalah seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Kabupaten Lumajang, dengan nomor induk mahasiswa yakni 2022 1123660. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari kelas 3B. Baik, saya di sini akan melakukan presentasi tugas yakni tema 2 mengenai teori belajar, behaviorisme dan konstruktivisme yang mencakup pembahasan, penjelasan, contoh dan nama tokohnya, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah yakni model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen saya yakni Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, adapun poin yang pertama yakni ada teori belajar behaviorisme. Pengertian teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan responnya. Seseorang bisa dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, seperti anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Jadi menurut teori behaviorisme ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yakni output yang berupa respon. Jadi dalam contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, semisal daftar perkalian, alat beragam, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi menurut teori behaviorisme, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru yakni stimulus dan apa yang dihasilkan siswa adalah respon. Jadi semuanya itu harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku kepada siswa tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behaviorisme ini adalah faktor penguatan, yakni penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Jadi bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, bila penguatan dikurangi, jadi respon pun akan tetap dikuatkan. Baik, yang selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar behaviorisme di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behaviorisme antara lain
Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, yakni evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir, yakni guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatifnya. Dan yang selanjutnya juga ada tokoh teori belajar behaviorisme. Dalam perkembangannya, ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme ini. Di antaranya yakni yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengupakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan yang kedua ada Edward Thorndike 1874 sampai 1949. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum kelatihan, dan hukum akibat. Yang ketiga ada John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleks yang terjadi atau respon yang bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus respon yang baru melalui conditioning. Yang keempat ada Clarke-Hull. Bagi Hull, tingkah laku seorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clarke-Hull, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologisnya menempati posisi sentral. Yang kelima ada Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori kontinuitas, memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Dan yang terakhir ada Baruch Friedrich Skinner. Menurut dia, mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Baik, yang poin kedua yakni ada teori belajar konstruktivisme. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme jika dilihat secara umum memandang ilmu pengetahuan itu tidak hanya sebatas mengungkap mengenai fakta, kaidah, dan juga konsep yang harus diingat secara baku, yakni di mana konstruktivisme ini justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri, sehingga manusialah yang nantinya akan memberi nilai sentimental dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kekajian, penelitian, atau melalui pengalaman.
Jadi terdapat banyak sekali cara yang bisa dicoba untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Intinya, konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Baik, yang selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Jika Bapak Ibu ingin menerapkan teori belajar ini di kelas, perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yakni Bapak Ibu harus mampu membentuk pemikiran beserta didiknya bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, yakni memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Yang keempat, yakni membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompoknya tertentu. Dan yang selanjutnya yakni ada juga tokoh teori belajar konstruktivisme. Berikut ini adalah beberapa tokoh penganut aliran konstruktivisme. Yang pertama yakni Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitivisme. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang pengembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar untuk memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Yang kedua ada John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar, dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Yang ketiga adalah Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Vygotsky menghendaki adanya setting kelas berbentuk kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuan berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan masalahnya. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perancahan, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Baik, sampai di sini ya teman-teman. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Mohon maaf jika dari penjelasan saya ada yang kurang paham atau salah. Mohon dimaklumi karena di sini saya juga belajar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.